Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Gambaran berdoa ini bukan hanya menjadi sebuah gambaran rohani yang indah, tapi gambaran ini menjadi sebuah keintiman relasi kita dengan Tuhan dan kebergantungan kita dengan Tuhan. Seorang tokoh pria sejati, Ed Cole, saudara akan menjadi akrab dengan seseorang yang kepadanya saudara berdoa, seseorang yang terhadapnya saudara berdoa, dan seseorang yang dengannya saudara berdoa. Jadi ketika seorang ayah yang berdoa, seorang suami atau ayah berdoa bersama dengan istrinya, atau seorang ayah berdoa bersama dengan anaknya, ia akan menjadi akrab dengan istrinya. Ia akan menjadi akrab dengan anaknya. Jadi keakraban itu bukan hanya ditunjukkan dengan makan bersama, ngobrol bersama, tapi ketika seorang ayah berdoa dengan anaknya, akan terjalin hubungan yang akrab. Ketika seorang suami berdoa dengan istrinya, akan terjalin hubungan yang akrab. Di dalam doa spiritual yang benar, keakraban akan berkembang jauh lebih pesat daripada kedekatan begini ya, secara fisik ya. Dan hal itu terjadi di alam roh. Jadi ketika Pak Nelson berdoa dengan Ibu Rita, maka tidak hanya akrab karena dua-dua duduk bersama berdoa, tidak hanya akrab secara fisik, tapi juga secara roh. Nah, kerap kali kita selalu mengukurnya dari secara fisik ya, yang penting dia bersama. Iya, bersama, tapi apakah secara roh dia juga akrab? Jangan-jangan kita cuma akrab secara fisik, secara jasmani duduknya deket, pakai baju couple ya. Zaman sekarang kan ada baju couple gitu. Apakah kesamaan fisik atau kedekatan fisik itu juga menjadi keakraban kita dalam roh? Ketika Ishak berdoa, dia memperkatakan doanya kepada Tuhan, dia berbicara dalam roh, dan roh bekerja, mengendalikan, mengatur, mengarahkan, menarik, membukakan, menerobos. Kita berdoa kepada Allah yang tidak terbatas, maka roh Allah yang bekerja. Tapi ketika kita tidak berdoa, kita cuman ngobrol-ngobrol aja, udah ngobrol aja lah, cuman curhat-curhat aja, ya ngobrol aja sehari-hari. Makanya saya lebih suka setiap kali ada bertelepon dengan siapapun, ayo kita berdoa. Karena apa? Percakapan kita tidak hanya sekedar di telepon secara hearing kita dengar, tapi juga kita naikkan level komunikasi kita itu sampai ke alam roh. Kita minta roh Tuhan bekerja. Kelihatannya berdoa aja melulu Bu Pendeta kalau nelpon. Ya karena bagi saya ya, kekuatan alam roh, kekuatan roh Tuhan itulah yang menerobos Bapak Ibu, walaupun dia cuma melalui telepon. Ketika seorang ayah berdoa, maka dia menggerakkan sesuatu di dalam keluarganya. Dan ketika seorang istri berdoa bersama suaminya, ini merupakan juga suatu tindakan keakraban bersama suaminya di dalam roh. Jadi bukan hanya pria berdoa baru kita akrab dengan keluarga kita dalam roh, tidak. Istri juga berdoa, maka ada keakraban bersama suaminya dalam roh. Dan itu akan menggerakkan. Ia akan menjadi akrab dengan suaminya, maka dia tahu, oh suaminya maunya begini nih. Oh dia paham, dia mengerti akan
suaminya. Maka dia akan menjadi penolong buat suaminya. Firman Tuhan juga bilang kan, kita akan ketika kita akrab dengan Allah, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang akrab dengan Dia, yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan. Kita akan menangkap kepekaan pesan Allah dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Nasihat hidup bersatu dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi ada persekutuan roh. Nah, persekutuan roh ini dikerjakannya dalam doa, dalam ibadah. Ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Nah, itu kunci ya sebetulnya, kunci pernikahan bukan hanya intim satu daging, tapi juga intim secara roh, suami istri, penyatuan roh sama-sama. Kenapa bisa berbeda? Ya, spiritnya lagi beda-beda, spiritnya nggak sama. Apalagi kalau ditambah lagi berbagai bentuk karakter yang berbeda-beda, ya itu tambah lagi beda. Kegagalan pria untuk berdoa bagi istrinya, ia bisa saja memperoleh keintiman secara fisik dengan istrinya, asal baik-baik saja, Bu, hubungannya dengan istri saya, tapi ia tidak bisa mengembangkan keintiman di dalam roh yang menghasilkan kesatuan yang benar. Jadi kesatuan yang benar itu bukan hanya kesatuan secara fisik, tapi kesatuan juga secara roh. Seorang ayah berdoa ketika dia touch kepada anaknya, mungkin dia tungguin anaknya makan, dia antar anak ke sekolah, itu bagus secara fisik, tapi juga ayah harus berdoa untuk anaknya supaya apa? Terjadi kesatuan roh.